Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati kepada Ibu Rauda Nasution, STMMSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dan teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala kebaikan dan nikmat sehingga kita bisa berkumpul dalam perkuliahan kali ini. Perkenalkan, nama saya Yova Zahra Maulida selaku moderator dengan NIM 64201402, kelas 64 6C25, jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bina Sarana Informatika, Cabang Cengkareng. Pada kesempatan kali ini, saya dan tim kelompok saya akan mempresentasikan tugas proyek UAS yang membahas tentang perancangan aplikasi second hand trade. Sebelum kita mulai, kami akan memperkenalkan satu persatu anggota kelompok kami, yaitu yang pertama dengan saya sendiri, Yova Zahra Maulida dengan NIM 64201402. Selanjutnya yang kedua ada Ica Feli Sandi dengan NIM 64200928. Yang ketiga ada Leonita Shana Sagita dengan NIM 64200945. Selanjutnya ada Vincentia Estinasin Poni dengan NIM 64201359. Selanjutnya ada Karyaton Orlando dengan NIM 64200049. Selanjutnya ada Wahyu Dwi Widodo dengan NIM 64201617. Pada materi kali ini terdapat beberapa pembahasan. Apa saja yang akan kita bahas? Yang pertama adalah latar belakang pembuatan aplikasi. Kedua ada solusi pengembangan aplikasi. Yang ketiga ada manfaat program. Yang keempat ada pembuatan mockup serta prototipe second hand trade. Untuk penjelasan materi pertama saya serahkan kepada Leonita Shana Sagita. Kepada Leonita saya persilahkan. Baik, saya akan menjelaskan latar belakang. Kemajuan teknologi dan informasi yang sangat berkembang pesat di era ini dan memungkinkan manusia di seluruh dunia untuk dapat saling berkomunikasi. Teknologi yang semakin cepat berdampak pada kemudahan komunikasi dan informasi dalam segala bidang. Oleh karena itu, dalam hal ini kami membuat platform digital yang diberi nama Second Hand Trade atau yang lebih dikenal dengan sebuah platform yang menjual atau membeli barang-barang second. Second hand trade merupakan platform yang disediakan untuk pengguna yang ingin menjual atau membeli kendaraan. Generasi milenial sangat lekat dengan gaya hidup yang cepat, praktis, dan instan. Generasi milenial juga dianggap sebagai generasi yang impulsif dalam berbelanja. Aktivitas menjual dan membeli barang bekas secara online juga menjadi cara tepat bagi para milenial untuk melepas barang yang mereka miliki untuk kemudian membeli barang lainnya. Mulai dari barang fashion, devis, hingga kendaraan misalnya saja mobil second, motor second, dan sepeda second. Hal ini terasa wajar terjadi sebab di era milenial perkembangan teknologi memang terasa sangat cepat. Berkembangnya teknologi digital dan internet yang sangat pesat ini menghasilkan banyak solusi teknologi untuk berbagai kebutuhan manusia, khususnya para milenial yang sangat cepat beradaptasi. Tingginya perputaran kendaraan second di Indonesia membuat banyak perusahaan berlomba-lomba untuk menghadirkan platform digital jual beli mobil dengan beragam keunikan dan keunggulannya. Di era digitalisasi seperti sekarang ini, tren konsumen jual beli kendaraan second lewat gadget sudah menjadi hal yang wajar karena adanya perkembangan teknologi dan masih banyak beberapa alasan kenapa masyarakat lebih memilih menjual atau membeli kendaraan lewat platform digital. Dengan munculnya proses transaksi jual-beli yang dilakukan secara online, memudahkan pembeli memilih-milih produk tanpa harus berada di toko konvensional yang lebih dikenal dengan online shop. Online shop adalah salah satu fasilitas yang disajikan internet yang menguntungkan pengguna dalam berbelanja. Menurut Hermawan, menyatakan bahwa online marketing atau e-commerce adalah pemasaran dari produk atau jasa melalui internet. Perkembangan e-commerce saat ini
mampu menggiring masyarakat berpindah dari sistem transaksi konvensional dan transaksi online. Sistem penjualan online ini menggunakan smartphone karena di zaman sekarang banyak orang yang ingin berbelanja tapi malas untuk keluar rumah dengan berbagai alasan. Dan juga terkadang sudah ke toko kendaraan tersebut tapi tetap tidak mendapatkan barang yang diinginkan. Oleh karena itu, banyak orang yang berlomba-lomba untuk menciptakan sebuah aplikasi atau website yang bermanfaat bagi masyarakat untuk menjual ataupun membeli barang online secara cepat. Dalam hal ini, kami membuat platform digital yang diberi nama Second Hand Trade atau yang lebih dikenal dengan sebutan platform yang menjual atau membeli barang-barang second. Second hand trade merupakan platform yang disediakan untuk pengguna yang ingin menjual atau membeli kendaraan. Second hand trade berbentuk seperti website dan aplikasi pengiklanan yang digunakan untuk jual beli kendaraan bagi pengguna websitenya, dengan keuntungan dapat mencari penjual terdekat serta harga iklan yang sebanding dengan masa pengiklanan kendaraan pada website tersebut. Second hand trade Selanjutnya ada solusi pengembangan. Penjualan barang bekas merupakan pilihan bagi pembeli untuk mendapatkan barang dengan harga yang lebih murah tanpa mengurangi manfaat dari barang tersebut, dan yang sering terjadi masalah adalah sulitnya memasarkan barang bekas secara online tanpa pemasangan iklan di internet. Jadi, kita mengeluarkan solusi untuk membuat sistem informasi penjual barang bekas berbasis aplikasi second hand trade untuk memudahkan seorang dalam melakukan penjualan secara tepat. Pada sistem ini, bisa dilakukan penginputan iklan yang berupa kategori dan data produk beserta dengan harga dan gambar produk yang diproses ke dalam website second hand trade. Hal tersebut akan memudahkan konsumen untuk mencari barang yang mereka cari. Jika sudah ada ketertarikan dengan barang yang mereka cari, biasanya konsumen menanyakan kondisi barang yang terlebih dahulu melalui chat. Untuk hal ini, kita akan lebih responsif dalam menjawab pertanyaan dan juga komentar dari calon pembeli di media sosial. Jika sudah deal, maka konsumen akan melakukan pemesanan. Tapi sebelum melakukan pemesanan, alangkah baiknya dengan cara mendaftar dan membuat akun, seperti memasukkan nama, nomor telepon, dan alamat. Setelah itu, konsumen melakukan pembelian, dan jika barang sudah sampai di tangan konsumen, dan barang tersebut membuat konsumen merasa puas, maka si konsumen tersebut akan mempromosikan secara langsung atau melalui media sosial baik ke teman-temannya, keluarganya, maupun kerabatnya. Cara seperti ini efektif untuk menarik calon konsumen agar lebih maksimal bisa menggunakan media promosi yang efektif seperti poster, spanduk, brosur, banner, dan lain-lain. Maka akan bertambah banyak yang berkunjung ke website second hand trade untuk membeli barang bekas. Manfaat program. Sebelum kita manfaat program second hand trade mempunyai tujuan yaitu sebagai salah satu media yang dapat digunakan untuk jual beli kendaraan secara online dan dapat menerapkan desain yang telah dirancang dan meningkatkan penjualan kendaraan pada media second hand trade. Adapun tujuan lainnya yaitu untuk menambah wawasan dan meningkatkan kemampuan bagi programmer yang telah merancang suatu program tersebut. Yang pertama, dapat digunakan untuk beli kendaraan secara online. Dengan adanya second hand trade, para pembeli kendaraan bekas bisa mencari kendaraan incarannya lewat online dulu. Setelah mendapat kendaraan yang diincar, baru mendatangi lokasi dan sesuai dengan budget yang dimilikinya. Yang kedua, tidak ada batasan akses dan lokasi jika ingin memesan kendaraan secara online. Perkembangan teknologi internet telah menjadi media penyebaran informasi yang lebih cepat, bahkan cenderung mendominasi di antara media-media lainnya, baik elektronik maupun cetak. Ini artinya, ketika bisnis dilakukan secara online, informasi mengenai produk dapat sampai ke pelanggan dengan cepat. Peluang untuk terjadi transaksi pun lebih besar. 3. Lebih mudah memberi informasi produk. Pada aplikasi second hand trade yang menyediakan platform online, akan lebih mudah untuk menginformasikan kepada konsumen bila ada promo seperti harga, penawaran terbaru, atau promo lainnya. 4. Dapat membeli kendaraan dengan harga yang lebih murah. Membeli kendaraan yang sudah digunakan tentu saja harganya lebih murah jika dibandingkan membeli mobil baru.
Tetapi bagi mereka yang ingin membeli kendaraan bekas akan lebih mudah dengan menggunakan second hand trade ini. 5. Memudahkan para konsumen dalam memilih kendaraan yang mereka sukai. Adanya second hand trade ini dapat memudahkan para pembeli dalam memilih kendaraan yang mereka sukai secara online tanpa harus pergi ke lokasi. Selanjutnya ada penyesuaian konsep. Dalam proses desain dan pengembangan sebuah produk, mock-up adalah visualisasi sebuah konsep desain sebagai media presentasi proyek, desain web, atau aplikasi. Mock-up memudahkan kita untuk mendapatkan gambaran dari konsep yang sedang kita kembangkan. Mock-up ini juga sangat membantu atau memudahkan kita dalam proses codingan. Sementara prototipe adalah gambaran konsep yang sudah klikabel sehingga hasilnya sudah dapat merespon perintah layaknya produk jadi. Selanjutnya yaitu susunan mockup pada aplikasi second hand trade bagi user. 1. Membuka aplikasi second hand trade. 2. Jika sudah memiliki akun, user bisa langsung masuk aplikasi menggunakan nama pengguna dan kata sandi. Bahkan user juga bisa langsung masuk aplikasi lewat Google, Twitter, ataupun Instagram. Tetapi jika user lupa kata sandi, user juga dapat mengubah kata sandi. Yang ketiga, jika belum memiliki akun second hand trade, user bisa klik daftar dan langsung mengisi biodata user seperti nama, email, nomor telepon, dan lain-lain. Bahkan bisa langsung login lewat Google, Twitter, ataupun Instagram. Selanjutnya yaitu 4 pada menu home atau halaman awal. User bisa mencari iklan yang diinginkan pada aplikasi second hand trade ataupun bisa melihat rekomendasi iklan yang ada pada tampilan aplikasi. Yang kelima, yaitu jika user menyukai iklan mobil ataupun motor yang ada di aplikasi second hand trade, user bisa klik fitur favorit dan mengklik gambaran yang user sukai. Yang keenam, jika user berminat dengan iklannya dan ingin bertanya tentang stok produk dan deskripsi mobil atau motor, user bisa menggunakan fitur chat yang tersedia. Yang terakhir, yaitu terdapat menu profil di mana user dapat mengatur dan melihat akun miliknya, serta di dalamnya terdapat fitur untuk mengedit profil, mengatur ulang kata sandi, bahkan pusat bantuan. Pusat bantuan digunakan apabila user mengajukan pertanyaan dan dapat mengirimnya melalui email CS secondhandtrade@gmail.co.id atau call center di 153 578. Prototype second hand trade. Prototipe yang kami buat menggunakan aplikasi Figma. Prototipe adalah gambaran konsep yang sudah clickable sehingga hasilnya sudah dapat merespon perintah layaknya produk jadi. Yang pertama, prototipe halaman utama second hand trade. Keterangan, gambar di samping merupakan tampilan ketika kita membuka aplikasi yang telah kita men-slide logo second hand trade. Lalu apabila user ingin keterangan, gambar di samping merupakan tampilan ketika kita membuka aplikasi dan setelah kita slide logo second hand trade. Keterangan, gambar di samping merupakan tampilan ketika kita membuka aplikasi dan setelah kita men-slide logo second hand trade. Lalu apabila user ingin masuk ke halaman utama, klik mulai. Ini merupakan halaman utama second hand trade. Kedua ada prototipe masuk. Berikut ini adalah jika sudah memiliki akun, user bisa langsung klik masuk ataupun bisa masuk akun lewat Google, Twitter, dan Instagram. Tetapi jika user lupa kata sandi, user bisa klik lupa kata sandi dan masuk nomor telepon atau bisa melalui Google, Twitter, dan Instagram.
Ketiga ada prototipe daftar. Berikut ini adalah tampilan untuk prototipe daftar apabila user belum memiliki akun. Jika user belum memiliki akun, user bisa melakukan pengisian biodata terlebih dahulu seperti nama, email, nomor telepon, kata sandi, konfirmasi kata sandi, serta menyetujui syarat, ketentuan, dan kebijakan privasi. Lalu, jika sudah mengisi data tersebut, klik daftar. Yang keempat, prototipe mengisi nomor telepon dan prototipe menerima kode verifikasi. Keterangannya, sebelum menuju menu home, bagi pengguna yang belum memiliki akun wajib mengisi nomor telepon atau jika sudah klik kirim kode autentifikasi apabila kode telah terkirim, lalu masukkan kode ke verifikasi yang telah diberikan oleh pihak aplikasi Second-Hand Trade lalu klik verifikasi. Pada gambar kiri, kita masukkan terlebih dahulu nomor teleponnya, lalu kita kirim kode autentifikasi. Setelah kita kirim, tampilannya akan berubah menjadi kode verifikasi akun Anda, lalu kita masukkan kode verifikasi, dan kita klik verifikasi. Yang kelima ada prototype home. Keterangan, pada bagian menu home atau halaman awal yang berisi pencarian iklan, barang favorit, fitur chat, akun saya, dan rekomendasi iklan yang tersedia di halaman awal ini. Yang keenam, prototype home untuk pencarian iklan kendaraan mobil dan motor bekas. Keterangan, jika user ingin mencari kendaraan bekas yang lain, kita bisa klik pencarian. Berikut ini adalah tampilan untuk pencarian iklan. Seperti contoh, pencarian terakhir Anda, ada Toyota Rush dan Honda Vario. Keterangannya, berikut ini adalah tampilan untuk pencarian iklan penjualan kendaraan mobil bekas. Jika user klik pada tulisan mobil, maka kolom mobil akan berubah menjadi warna gelap. Lalu, pada gambar mobil, di bawahnya juga ada keterangan tentang harga jual, lokasi jual mobil, jenis mobil, tahun mobil, serta kilometer pada mobil, dan sebaliknya. Untuk motor, sama, dan sebaliknya. Apabila kita klik motor, maka pada gambar motor di bawahnya juga ada keterangan tentang harga jual motor, lokasi jual motor, jenis motor, tahun motor, serta kilometer pada motor. Yang keenam ada deskripsi produk. Keterangannya, tampilan ketika user sudah mengklik ikon motor dan keluar tampilan seperti gambar di samping, yang berupa lokasi produk, harga, foto produk, detail, dan deskripsi produk. Bisa dilihat di gambar di samping ada lokasi, harga, ada produknya, terus ada detail, ada deskripsi, dan lain-lain. Yang ketujuh ada prototipe halaman favorit. Keterangan, tampilan untuk jenis item favorit Second-Hand Trade. Jika pengguna suka dengan produk iklan yang ada di tampilan Second-Hand Trade, pengguna bisa klik ikon love. Jika suka diklik, maka gambar bisa langsung kesimpan dan logo love menjadi warna merah. Hal ini bisa menjadi perbandingan jika pengguna ingin membelinya di kemudian hari. Ke-8, prototype chat. Keterangan, apabila ada produk yang user minat dan user ingin menanyakan ke penjual mengenai stok dan deskripsi produk, maka user bisa memanfaatkan fitur chat. Di sini ada room chat, untuk gambar kiri ada room chat, dan untuk gambar kanan, jika kita mengklik salah satu room chat, maka akan keluar seperti gambar yang di kanan. 9, prototype upload iklan. Keterangan, jika kita ingin mengupload iklan produk, kendaraan motor, ataupun mobil bekas, kita bisa menggunakan fitur tambah atau upload. Lalu kita masukkan foto dan deskripsi produk, setelah itu kita klik post, maka iklan pun telah terpasang. Untuk gambar di sebelah kiri, kita masukkan foto yang kita bisa ambil dari file, dan kita beri keterangan seperti detail dan deskripsi produk, lalu jika sudah kita mengisinya semua, kita klik post.
Setelah kita klik pause, maka seperti gambar di sebelah kanan akan tertera bahwa iklan sudah terpasang dan ada keterangan berupa foto, lokasi, jenis produk, tahun, harga, dan lain-lain. Ke-10 ada prototype profil. Ini merupakan profil yang di dalamnya berisi pengaturan akun, mengedit akun, notifikasi, riwayat iklan, detail pribadi, dan bantuan. Pada tampilan ini juga berisi menu keluar jika user ingin keluar dari aplikasi. Prototype ubah kata sandi. Berikut ini adalah tampilan untuk mengedit profil user. Jika user sudah melengkapi data berikut, maka klik simpan. Tetapi user ingin mengubah kata sandi, bisa klik ubah kata sandi. Jika kita sudah melengkapinya, maka klik simpan lalu kata sandi baru telah terupdate. Pada gambar di kiri, edit profil, masukkan nama, email, nomor telepon, ada keterangan simpan dan ubah kata sandi. Jika kita ingin mengubah kata sandi, bisa dilihat untuk gambar sebelah kanan, yaitu kita masukkan kata sandi lama, lalu kata sandi baru, dan ulang kata sandi baru. Jika sudah melengkapi data semuanya, lalu kita klik simpan. Di sini ada fitur home untuk kembali ke tampilan awal. Ini adalah tampilan bantuan jika user ingin mengajukan pertanyaan, mengalami kendala, serta mencari bantuan dengan cara opsi cari bantuan, dan user dapat mengirimnya melalui email CS secondhandthread@gmail.co.id atau call center di 153578. Kesimpulan. Berdasarkan makalah yang kami buat, maka dapat kami simpulkan bahwa Second Hand Trade merupakan platform yang disediakan untuk pengguna yang ingin menjual atau membeli kendaraan bekas atau second. Second Hand Trade berbentuk seperti aplikasi pengiklanan yang digunakan untuk jual beli kendaraan bagi pengguna aplikasinya. Second Hand Trade mempunyai tujuan yaitu sebagai salah satu media yang dapat digunakan untuk mengiklankan suatu produk, untuk menjual kendaraan secara online, dan dapat menerapkan desain yang telah dirancang dan meningkatkan penjualan kendaraan pada media Second Hand Trade.